Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini, saya akan menunjukkan tutorial cara menginstal Hadoop Framework. Seperti pada pertemuan kemarin, yang terakhir kalau tidak salah kan menggunakan Hadoop. Nah, dari arahan Pak Slamet untuk pertemuan besok, pertemuan ke-10, akan masuk kepada framework di atas Hadoop atau yang berjalan di atas Hadoop. Dalam video ini saya akan menunjukkan mengenai Kafka, mulai dari install Kafka dan menjalankan project secara lokal. Langsung saja. Pertama, silahkan kalian search download Kafka di Google, kemudian masuk ke halaman kafka.apc. Nah, di sini akan ada versi-versi yang terdaftar. Di sini ada versi 3.4 dan 3.2. Saya dalam hal ini memilih menggunakan versi 3.3.2 karena menghindari adanya bug atau sistem yang belum sempurna jika memilih yang terbaru. Jadi saya sarankan untuk memilih satu versi di bawah yang terbaru. Kemudian pilih yang 2.13 yang direkomendasikan. Silahkan kalian pilih yang ini, Kafka 2.13, 3.2, tar .tgz untuk download. Akan di-download dan kemudian kalau sudah selesai, silakan masuk ke aplikasinya, ke filenya maksud saya. Kemudian silakan ekstrak. Silakan ekstrak filenya di sini aja nggak apa-apa. Nah, sebelumnya saya hapus file dulu. Silakan ekstrak Kafka yang sudah kalian download. Ekstrak di tempat yang sana aja. Ekstrak to tempat default. Tunggu hingga proses selesai. Kemudian akan cari Kafka. Nah, seperti saat menggunakan Hadoop sebelumnya, Kafka ini akan ditempatkan pada folder C. Nah, mohon diperhatikan yang dipilih yaitu Kafka yang kedua, atau yang jika kita masuk Kafka, akan masuk ke bin, config, dan libs. Jadi, yang ini, Kafka ini silahkan di-cut atau di-copy juga boleh, dan tempatkan di Windows C, folder C, satu urut dengan Hadoop. Misal kita pastekan di sini. Paste di sini saja. Nah, begitu. Nah, dipasangkan ke sini. Nah, ini. Kemudian kita rename menjadi Kafka saja karena saya sudah ada, jadi saya tidak akan melakukannya dua kali. Ini saya hapus saja. Tapi tempat kalian silahkan di rename menjadi Kafka saja untuk memudahkan dalam navigasi menggunakan command Chrome nanti. Ya, jika sudah kalian ganti nama Kafkanya, silahkan masuk ke dalamnya, kemudian kalian cari bagian config. Di sini yang harus kita konfigurasi ada dua, yaitu server properties dan Jupyter properties. Silahkan buka menggunakan Visual Studio Code atau Notepad Plus juga boleh. Ini saya sudah buka tadi. Bagian yang dua ini, server properties dan Jupyter properties. Pertama kita cari yang bagian server properties. Kita search saja log. Akan ada log.dir. Nah, log.dir. Nah, harusnya di tempat kalian alamat path-nya adalah
temporary/kafka gitu. Silahkan kalian ganti menjadi C Kafka log atau letak dari Kafka ini C Kafka log gitu. Jadi kita akan sedikit memodifikasi agar dia diarahkan ke dalam folder Kafka milik kita. Kemudian di dalam Zookeeper juga sama, data dir harusnya tempat kalian temporary/Zookeeper. Silahkan kalian ganti juga menjadi C Kafka Zookeeper data biar mengarahkan ke folder Kafka kita. Selanjutnya setelah kalian rubah tadi, jangan lupa di save. Kemudian masuk ke folder Kafka yang di sini. Kemudian bagian path-nya kalian ketik cmd, kemudian enter agar dia membuka cmd langsung ke path Kafka ini. Jika sudah masuk ke sini, silahkan masukkan komen berikut. Bin Windows, Zookeeper, server, dan selanjutnya. Nanti saya akan sertakan di modul PDF. Gunanya ini untuk memulai Zookeeper properties-nya, kayak server inisiasi. Silahkan enter aja. Nanti akan memproses otomatis Zookeeper-nya. Kemudian tidak seperti Hadoop yang ada tahapan otomatis membuka distributornya. Di sini kita melakukannya secara manual. Kita ulangi lagi. Jadi terminal ini kita biarkan saja, minimize, dan kita ulangi sekali lagi, cmd. Kemudian kita masukkan komen yang kedua, yaitu untuk inisiasi server. Jadi ada dua kali. Yang pertama yaitu Zookeeper properties, dan yang kedua server properties. Sama, ini enter aja. Oke, sama seperti tadi, biarkan terminalnya tetap jalan, karena ini server. Nah, setelah server jalan, tahap selanjutnya kita masuk ke simulasi secara offline atau perangkat kita saja. Masuk ke dalam bin, kemudian Windows. Jadi simulasi yang akan kita lakukan yaitu nanti si Kafka ini akan melisten atau mendengarkan data atau akan stay listener data yang dikirim oleh pengirim. Jadi sederhananya gini, nanti akan ada dua ini yang digunakan. Ada produser dan konsumer. Jadi si produser nanti apapun yang dikirimkan atau yang akan diketikkan oleh produser akan diterima secara real time oleh konsumer. Jadi nanti simulasi ini akan terjadi antara produser dan konsumer. Jadi kayak real time message gitulah sederhananya. Oke, langsung saja. Sama seperti tadi. Sebelumnya silahkan masuk ke Kafka bin Windows. Nah, di Windows ini sama, silahkan ketikkan cmd. Nah, kemudian silahkan ketikkan inisiasi topik. Saya sertakan komen-komennya. Nah, Kafka topic.bat, create bootstrap server, localhost, dan seterusnya. Komen ini digunakan untuk inisiasi topik yang akan dijalankan. Klik enter saja. Maaf, tadi sepertinya tempat saya, karena tadi sudah saya coba, jadi topiknya sudah
already exist atau sudah ada. Di tempat saya akan saya modif menggunakan test 2. Mungkin tempat kalian karena running pertama bisa menggunakan tes saja. Setelah ada created topic test 2, langkah selanjutnya kita akan menginisiasi producer console, yaitu yang akan bertindak sebagai pengirim. Tetap di CMD yang ini, setelah create topic test 2 sudah terbuat, selanjutnya silahkan kita gunakan console producer yang tadi saya bicarakan yang ini. Tes 2. Silahkan enter. Nah, akan muncul tanda lebih besar seperti ini. Di sini digunakan untuk kita tempat menghentikan message atau pesan. Nah, biarkan saja. Selanjutnya kita akan membuka CMD baru lagi, atau CMD keempat. 1, 2, dan yang keempat. Sama di dalam Windows CMD. Pastikan padnya di dalam Windows bin ya, Kafka bin Windows. Kemudian kita buka konsol listener-nya atau konsumernya yang akan melisten si producer tadi. Kafka konsol consumer topik test 2. Punya saya tes 2 karena ini menjalankan tes yang kedua. Tempat kalian harusnya tes pertama masih bisa. Kemudian sama, klik enter. Dia akan seperti stuck mengambang seperti ini karena dia sedang standby untuk menunggu data dikirimkan dari produser tadi. Ya. Kemudian kita minimize semua biar kelihatan. Jadi ada 2 ya. Yang pertama harusnya ada 2 command line yang kita gunakan. Yang pertama milik si konsol producer tadi. Yang kedua konsol consumer. Ini akan kita gunakan untuk saling berkomunikasi. Dan jangan lupa yang 2 tadi tetap muncul untuk servernya, biarkan saja. Jadi ada 4 yang terbuka ya. Kita coba. Kita kirimkan data. Format JSON. Sebenarnya formatnya terserah, tapi biar seperti sebenarnya, karena Hadoop biasanya receive datanya berupa JSON. Kita tekan enter. Nah, jika di bagian produser ini mengirimkan data, secara real time, ya beda beberapa detik, akan diterima oleh consumer ini. Kita coba mungkin tes data. Yes. Ini. Jadi dia ini adalah simulasi. Kafka akan selalu melisten data-data yang dikirimkan atau yang dia monitor. Jadi kan dia monitor mengenai topik tes 2 seperti yang dideskripsikan ini. Jadi semua yang ada di topik tes 2 akan dilisten. Nah, silahkan kalian coba. Kemudian untuk menghindar kalian masing-masing mencoba, dalam message producer ini silahkan ketikkan nama. Kemudian akan ketikkan ini dengan format JSON ya. Beberapa ribet.
untuk bukti ini jika ini pekerjaan milik kalian. Ya sudah, silakan kirimkan screenshotnya dengan kondisi dua terminal terbuka. Kemudian ya seperti biasa, nanti akan ada halaman pengumpulan di My Class. Ya, untuk tambahan, setelah kalian selesai melakukan proses Kafka Listener streaming, kalian ke salah satu antara dua ini, antara Jupyter atau server Kafka-nya. Ctrl C, ingat. Dan untuk lebih clear mengenai listener-nya, kopikan komen berikut untuk melakukan stop pada listener ini. Maka secara otomatis bagian consumer dan produser akan berhenti. Mungkin cukup sekian tutorial ini. Nanti juga mungkin saya buatkan modul step sederhananya, mungkin komen-komennya di PDF biar kalian bisa melihat komen-komennya lebih jelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.